Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nuri. Hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran 2 dan 3. Sekarang dimulai pembelajaran 2 dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita review pembelajaran 1 yang kemarin. Masih ingatkah kalian dengan pengertian kalimat ajakan? Benar, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo dan mari. Untuk penulisannya, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda betul, dengan tanda seru. Di sini ada sebuah bacaan, kemudian kita cari kalimat ajakannya. Yang pertama adalah, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Dijawab Udin. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Kemudian Edo menjawab, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedaku sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya setelah itu. Kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Di situ sudah ada kalimat yang Bu Nuri garis bawahi. Yang pertama, yang paling atas yang bunyinya seperti ini. Ayo ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Benar, diawali kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan yang kalimat di bawah ini, yang digarisbawahi itu adalah keliru. Kenapa keliru atau belum tepat? Karena diakhiri dengan tanda titik. Seharusnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, untuk berikutnya kita akan merangkai gambar. Di pembelajaran 1 kemarin, Bu Nuri sudah menyampaikan bagaimana cara mengurutkan gambar. Yang pertama adalah gambarnya kita urutkan, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setiap gambar kita kasih kalimatnya. Kalimat yang pertama, seperti ini contohnya. Udin telah tiba di rumah Edo. Gambar yang kedua, Udin dan Edo menghias sepeda untuk persiapan lomba 17-an. Yang ketiga, hari sudah sore, Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Itu gambar yang ketiga. Gambar yang keempat, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Jadi tadi gambarnya kita urutkan dulu, kemudian dibuat per kalimat. Nah, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Masih ingatkah kalian sila pertama itu hubungannya tentang apa? Tentang beribadah. Jadi tadi ketika bermain, Udin tidak lupa untuk beribadah. Sedangkan sila kedua, Udin dan Edo itu adalah teman baik. Ketika bermain mereka rukun. Kemudian kita review pembelajaran subtema 1. Apa lambang dasar negara kita? Benar, burung Garuda. Burung Garuda di dadanya ada 5 perisai. Yang pertama lambangnya apa? Benar, bintang. Yang kedua, rantai emas, betul. Yang ketiga, pohon beringin, betul sekali. Yang keempat adalah kepala banteng. Yang kelima, padi dan kapas. Tentunya anak-anakku di rumah sudah hafal ya bunyi Pancasila 1 sampai 5.
Nah, di sini Bu Nuri akan membacakan penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Sila ke-1, contoh yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Contoh yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Contoh yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang keempat, menghormati teman berbeda agama. Jadi sila pertama ini penerapannya adalah hubungannya dengan ibadah. Contoh penerapan sila kedua. Yang A, mematuhi peraturan dalam permainan. B, membantu teman yang jatuh. C, suit untuk menentukan kelompok bermain. Kalau enggak suit berarti batu gunting kertas. Paham ya anak-anakku ya? Kemudian ada sebuah pertanyaan kita jawab bersama. Ini ada potongan percakapan. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Berarti termasuk penerapan sila benar. Sila pertama lambangnya bintang. Pertanyaan yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau ngaji dulu. Benar, masih di sila pertama dan lambangnya adalah lambang bintang. Pertanyaan yang ketiga, membantu teman jatuh dari sepeda termasuk sila kedua, lambangnya adalah rantai emas. Yang keempat, bermain rukun dan adil dengan teman termasuk penerapan sila sila kedua, lambangnya rantai emas. Nah, untuk pembelajaran 3 kita difokuskan ke pembelajaran SPDB. Di sini ada Siti ya, ada percakapan Siti sama temannya. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan. Oke. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran 3, tadi tentang SPDB. Di sini Bu Nuri akan menjelaskan tentang tarian. Yang pertama adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan tangan satu diluluskan secara disilangkan. Kemudian setelah disilangkan secara bergantian juga. Kemudian kaki melangkah. Gerakan yang kedua, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jempol bertemu jempol lalu membuka. Jadi bentuknya seperti segitiga. Di sini ada gambar, ada sebuah percakapan Siti sama Lani. Yang pertama, Siti, hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Kemudian dijawab Lani, tidak, aku malu Siti. Kemudian Siti bertanya, tidak apa-apa Lani, kita belajar sama-sama. Kemudian Lani menjawab, baik Siti, terima kasih. Nah, jadi percakapan tadi itu bisa dibuat percakapan. Jadi ada gambar, kemudian anak-anakku kelas 2 bisa membuat percakapan. Contohnya dengan teman bermain di rumah atau dengan saudara atau dengan orang tua juga bisa. Untuk tugas hari ini, silahkan mengerjakan buku paket halaman 24 sampai 28. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah masih tentang membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo dan mari. Diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kita membuat kalimat berdasarkan gambar. Cara yang pertama tadi apa? Gambarnya diurutkan terlebih dahulu, kemudian setiap gambar dibuat kalimat, kemudian kalimat itu digabungkan. Yang ketiga, penerapan atau pengamalan Pancasila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain.
Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuri, mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa seperti biasanya, sholat 5 waktu, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.